Tetapi beberapa hari kemudian, Erin menceritakan kepada Tuan Van Ryn bahwa Laura terlihat sedikit aneh, di mana ketika Erin menatap mata Laura, dia mendapati bahwa mata Laura itu lebih biru daripada biasanya, walaupun memang tetap ada warna hijau sedikit di sana, warna hijau yang kusukai, begitu kata Erin. Tetapi dia melihat bahwa mata Laura itu terkesan lebih biru. Dan kemudian ada juga hal lain yang disampaikan oleh Erin. Erin mengatakan bahwa Laura sempat memanggilnya dengan sebutan Hunter. Erin merasa aneh, Hunter? Kemudian Laura menjawab, aku mencintaimu Hunter. Ketika Erin menyampaikan hal ini kepada Tuan Van Ryn menjelaskan bahwa ini mungkin adalah bagian dari cedera otak itu, dan memang dokter sudah menjelaskan bahwa hal-hal seperti ini akan terjadi, di mana neuron otaknya itu mencoba untuk menyambung kembali. Tentu saja butuh waktu buat Laura untuk ingatannya dengan lebih jelas. Keanehan-keanehan berikutnya yang berhubungan dengan cedera otak lainnya, misalkan seperti suatu hari Laura memanggil Lisa dengan 4 nama berbeda, tetapi ketika ditanya dia siapa, dia akan menjawab kakak. Dan pada suatu hari, Laura dijadwalkan harus kembali lagi mengambil terapi di Spektrum CCC, dan di situ Tuan Van Ryn menemani dia untuk terapi. Dalam terapi itu, Laura diminta untuk menggambarkan berbagai bentuk, misalkan seperti lingkaran, 3, kotak di sebuah kertas. Dan terakhir, terapis juga meminta dia untuk menuliskan namanya sendiri. Setelah diminta, Laura pun menuliskan namanya di sebuah kertas. Dan setelah Laura menuliskannya, si terapis itu menanyakan kembali kepada Laura, apakah kau yakin itu namamu? Kemudian Laura menjawab dengan sebuah anggukan. Dia sangat yakin dengan apa yang dituliskan. Setelah sesi terapi itu selesai, Tuan Van Ryn mendekati Laura dan melihat kertas yang tadi dituliskan oleh Laura. Dan kalian bisa tebak, teman-teman, kalau kalian tahu apa yang ditulis oleh Laura di kertas itu, berarti kalian jitu. Iya teman-teman, jadi si Laura itu nulisin di kertas itu huruf W H I T N E Y, Whitney. Lihat hal itu, tentu saja Tuan Van Ryn sangat shock dan dia bingung banget. Dia langsung pergi menghampiri si terapis tadi dan bertanya mengenai keadaan tersebut. Ketika si terapis itu tahu bahwa ternyata yang ditulis oleh Laura tadi bukan namanya, si terapis itu pun menjelaskan mungkin saja ini ada kaitannya dengan seseorang yang bernama Whitney. Apakah ada orang yang bernama Whitney di malam kecelakaan itu? Kemudian Tuan Van Ryn menjawab bahwa iya, memang ada salah satu korban lainnya yang bernama Whitney Gerard di kejadian malam itu. Kemudian si terapis itu menjawab mungkin saja sepanjang malam itu Laura bersama dengan Whitney, sehingga ingatan mengenai Whitney itu terus berada dalam benak dia, dalam ingatan alam bawah sadar dia, yang mengakibatkan dia itu mengingat dirinya sebagai Whitney. So penjelasan itu make sense, dan Tuan Van Ryn mulai menepis lagi semua hal-hal yang membuat dia itu pusing, yang membuat dia itu terus bertanya-tanya. Tetapi sejauh ini kekhawatiran Tuan Van Ryn sebenarnya adalah hanya sebatas mengenai cedera otak itu. Dia takut bahwa cedera otak ini akan membuat Laura kehilangan banyak kenangan, kehilangan banyak ingatannya, dan bahkan mungkin tidak bisa berpikir secara normal. Jadi itulah yang mungkin sampai saat ini dikhawatirkan oleh Tuan Van Ryn. Berhubung karena kameraku yang satu itu lagi lowbat, jadi aku terpaksa harus pakai kamera yang lain. Tapi ini enggak mengurangi keseruan cerita kita pada segmen kali ini. Jadi tetap terus stay sampai akhir video ini, oke? Setelah itu Tuan Van Ryn pergi mengantarkan Laura kembali ke kamarnya, dan ketika dia berada di lorong, Laura itu tiba-tiba membisikkan sesuatu dengan sangat pelan. Tapi Tuan Van Ryn sempat mendengarnya. Dia berbisik, orang tua yang salah. Kemudian Tuan Van Ryn bilang, sorry Laura, kau berkata apa barusan? Aku tidak bisa mendengarmu. Laura kembali mengulang kata-katanya dengan lebih jelas kali ini, namun masih berbisik, orang tua yang salah. Kalian bayangin perasaan kalian sebagai orang tua ketika anak kalian yang sudah kalian rawat
sakit selama 5 minggu di rumah sakit, sudah ditungguin, pasti kalian tuh dongkol dan jengkel banget kan. Mungkin kalau Tuan Van Ryn nggak ingat ini adalah karena masalah cedera otak Laura, dia mungkin akan sangat-sangat kesal. Tapi karena dia tahu bahwa ini mungkin saja bagian dari cedera otak itu, sehingga dia memilih untuk mengabaikannya. Tuan Van Ryn pun menceritakan hal ini kepada Nyonya Van Ryn dan Lisa, dan hal itu membuat Lisa semakin merasa aneh dan dia bingung. Sehingga ketika dia kembali ke rumah, dia mencoba untuk berpikir jernih. Kemudian dia teringat ketika keluarga Whitney Cherak menguburkan putrinya dan mereka melakukan hari peringatan untuknya, mereka membagikan CD mengenai Whitney kepada orang-orang yang datang ke rumah duka tersebut, sehingga mereka bisa tahu bagaimana cerita singkat mengenai Whitney dan mereka bisa tahu pribadi Whitney itu seperti apa. Dan kemudian Lisa segera memutar VCD itu di televisi, dan kalian tahu, dia sangat kaget dengan apa yang dia lihat di televisi. Dia melihat mata yang sama yang selama 5 minggu terakhir ini dia lihat langsung di depan matanya di rumah sakit. Dan dia juga melihat gigi yang sama persis dengan gigi wanita yang dia lihat di rumah sakit yang selama ini dia kenal sebagai Laura. Di situ Lisa merasa yakin bahwa sepertinya yang di rumah sakit ini adalah benar-benar Whitney Cherak. Ketika Lisa menonton VCD itu, keadaannya sudah tengah malam, mereka harusnya pergi tidur, dan kemudian tiba-tiba Tuan Van Ryn muncul di ruang keluarga. Dia melihat Lisa belum tidur dan dia mau bilang sama Lisa bahwa, Lisa, kalau kamu sudah mau tidur jangan lupa matikan lampunya. Tapi tepat sebelum Tuan Van Ryn kembali ke kamarnya, Lisa berkata sesuatu. Bagaimana kalau misalkan gadis yang di rumah sakit itu memang bukanlah Laura? Tuan Van Ryn yang mendengar hal itu berkata, "Oh, come on Lisa, jangan karena cerita mengenai Laura menuliskan namanya Whitney itu mengganggumu sehingga kau berpikir yang tidak-tidak. Sudah cukup cerita itu membuat Nyonya Van Ryn pusing, kamu tidak perlu pusing, dan kamu harus tetap yakin bahwa itu adalah bagian dari efek cedera otaknya. Kalau kamu punya saudara perempuan, pasti kamu menghabiskan waktu bersama dia lebih banyak, ya kan?" Mungkin demikian juga dengan Lisa dan Laura, sehingga Lisa itu merasa bahwa dia sangat mengenal Laura dan gadis yang ada di rumah sakit itu tidak sama seperti adiknya. Kemudian Lisa bertanya lagi sama papanya, siapa yang bertugas mengidentifikasi jenazah yang dikuburkan itu? Apakah petugas yakin dengan apa yang mereka sudah identifikasi? Siapa yang memastikannya? Lisa terus bertanya-tanya hal itu, sehingga Tuan Van Ryn pun keesokan harinya memutuskan untuk melakukan pengecekan dengan benar-benar serius. Dia mengantar Lisa ke rumah sakit untuk menemani Laura mengikuti sesi terapi pagi ini. Sementara Tuan Van Ryn dan Nyonya Van Ryn kembali ke rumah untuk mencari berkas-berkas mengenai data diri Laura dan juga menghubungi beberapa pihak-pihak yang bisa ditanyai mengenai hal ini. Jadi pagi itu Laura menjalankan terapinya seperti biasa. Lisa yang pagi itu menemani Laura untuk menjalani sesi terapinya memilih untuk sama sekali tidak memanggil Laura dengan nama Laura. Dia lebih memilih untuk memanggil kamu, kamu, dan kamu. Dan ketika sesi terapinya selesai, Lisa mengantarkan Laura kembali ke kamarnya. Namun sebelum tiba di kamarnya, Lisa sedikit berbelok di ujung lorong dan dia bertanya sesuatu hal yang sangat serius kepada Laura. Di situ Lisa berhenti dan berjongkok di depan Laura. Dia bertanya seperti ini, "Kau sangat hebat hari ini, kau bekerja dengan keras. Aku sungguh bangga kepadamu." Kemudian Laura menjawab, "Terima kasih." Dan Lisa melanjutkan pembicaraannya. Dia bertanya, "Boleh aku bertanya kepadamu? Bisakah kau memberitahukan namamu kepadaku?" Kemudian gadis itu menjawab, "Whitney." Dan Lisa yang sangat tegar dan sangat besar hati, dia menjawab, "Wow, bagus sekali. Ya, benar, itu memang namamu. Dan sekarang, bolehkah kau menyebutkan nama orang tuamu?" Gadis di atas kursi roda yang dulunya dipanggil Lisa itu Laura menjawab, "Cherak." Kemudian Lisa bertanya, "Itukah margamu?" Dan gadis itu menjawab, "Iya." Kali ini suara Lisa jadi terdengar lebih serak karena dia mencoba menahan emosinya agar dia tidak menangis. Dia bertanya, "Bisakah kau memberitahukan nama depan orang tuamu?" Gadis itu menjawab, "Colin dan Newell." Jadi Colin dan Newell itu adalah nama depan dari orang tua Whitney Cherak.
Pada saat itulah segala keraguan Lisa selama ini terjawab. Lisa yakin bahwa Laura tidak mungkin tahu sedetail itu informasi mengenai keluarga Cherak. Dan rasanya seperti ada pisau yang menancap di dadanya. Dia mencoba untuk menahan tangisannya dan dia tetap mengantarkan Laura ke kamarnya. Setelah itu dia pergi berlari menemui orang tuanya. Namun sebelumnya dia bertanya kepada orang tuanya, bagaimana pencarian kalian di rumah? Orang tuanya itu menjawab, iya, kami sempat menghubungi beberapa pihak dan mereka mengatakan bahwa mereka juga tidak bisa memastikan dengan yakin mengenai identifikasi tersebut. Dan setelah itu Lisa pun menceritakan mengenai pembicaranya dengan Laura tadi, dan hal itu semakin membuat keluarga Van Ryn yakin untuk harus bertindak lebih jauh. Mereka harus benar-benar mengidentifikasi kebenaran identitas dari Laura Van Ryn. Mereka pun pergi mengunjungi seorang dokter yang selama ini menangani Laura yang bernama Cindy, dan di situ mereka bertiga mencoba untuk berkonsultasi dengan Cindy, dan sebelumnya mereka menceritakan semua keanehan dan kejanggalan terlebih dahulu. Cindy, kami rasa gadis ini benar-benar bukan Laura. Banyak hal terkuak yang membuat kami cukup yakin ia bukan Laura. Aku rasa kita harus mengidentifikasi gadis ini secepat mungkin. Wajah Cindy saat itu seketika menjadi pucat dan dia juga merasa tidak enak kepada keluarga Van Ryn. Dia mencoba untuk melakukan apa yang dia bisa sesegera mungkin, dan akhirnya mereka memutuskan untuk memeriksa catatan gigi milik Laura Van Ryn. Dan sambil menunggu hasil identifikasi catatan gigi milik Laura Van Ryn, keluarga itu malam itu kembali ke rumah. Kalau biasanya mereka makan di rumah sakit, saat itu mereka memilih untuk berkumpul dan makan di rumah. Jadi waktu itu Tuan Van Ryn memanggil Kenny dan Mark untuk pulang makan di rumah, bukannya di rumah sakit. Walaupun kedua laki-laki itu merasa sangat aneh, tapi mereka memilih untuk tidak bertanya dan mereka tetap datang saja ke rumah dan berkumpul bersama orang tuanya dan Lisa. Malam itu Tuan dan Nyonya Van Ryn menceritakan kepada Kenny dan Mark apa yang terjadi, dan dia juga menelpon Erin, kekasih dari Laura, untuk memberitahukan hal ini. Tapi ketika ditelepon, Erin itu tidak mengangkat teleponnya, tapi yang mengangkat adalah justru ayah Erin. Dan di situ Tuan Van Ryn menceritakan apa yang terjadi. Ayah dari Erin sangat terkejut, dia juga merasa sangat sedih karena kalau memang perempuan yang ada di rumah sakit itu bukan Laura, artinya Laura meninggal pastinya kan. Sehingga saat itu ayah Erin sangat terkejut, dia terpukul, dia menangis, dan dia berjanji akan segera memberitahukan Erin. 1 jam berselang, kemudian telepon dari Erin masuk, menelpon Tuan Van Ryn, dan dia menangis jadi-jadinya menjerit dan mengatakan tidak mungkin. Tetapi Tuan Van Ryn begitu tegar, dia mengatakan memang itulah yang terjadi. Tak lama setelah telepon dari Erin, masuklah telepon dari Cindy, dokter dari rumah sakit yang tadi memeriksa catatan gigi dari Laura, dan dia mengatakan bahwa catatan gigi yang dibawa oleh Tuan Van Ryn dan Nyonya Van Ryn tadi siang itu tidak cocok dengan catatan gigi dari gadis yang saat ini sedang dirawat, yang mereka pikir selama ini adalah Laura. Mendengar penjelasan Cindy, Tuan Van Ryn seperti tidak kaget. Dia seperti sudah yakin bahwa memang itu bukanlah Laura, dan dia mengatakan terima kasih, aku akan menyampaikan kepada keluargaku dan aku harus segera mengurus banyak. Beberapa hari setelah itu, Rumah Sakit Fort Wayne mengatur pertemuan antara dua keluarga ini supaya mereka bisa berbincang dan berbicara satu dengan yang lain mengenai kejadian yang sangat-sangat mengagetkan ini. Oke, sampai di sini kita sudah bercerita jauh mengenai sudut pandang cerita dari keluarga Laura Van Ryn. Sekarang kita akan mendengarkan cerita dari sudut pandang keluarga Whitney Cherak. Orang tua Whitney Cherak bernama Newell dan Colleen Cherak. Dia memiliki 2 saudara perempuan. Saudara tertuanya bernama Charlie dan adiknya bernama Sarah. Newell adalah seorang pastor di suatu gereja yang melayani pemuda, sementara Colleen adalah seorang guru dan juga pelatih. Di kampus, Whitney sendiri mengambil jurusan psikologi. Ketika kecelakaan terjadi, Whitney berusia 18 tahun, dan tragisnya adalah 4 hari lagi
Seharusnya Whitney merayakan ulang tahunnya yang ke-19 tahun, tetapi hari itu justru menjadi hari pemakamannya. Pemakaman Whitney dihadiri oleh 1.400 orang. Bahkan di hari peringatan kematian Whitney, jadi lebih tepatnya beberapa hari setelah pemakaman dari Whitney, keluarga Van Ryn datang mengunjungi keluarga Cherac dan mereka menyatakan belasungkawa dan memberikan ucapan. Dan di situ Tuan Van Ryn dan Tuan Cherac berjabatan tangan. Bahkan Tuan Cherac sempat menanyakan bagaimana kabar dari Laura. Kemudian Tuan Van Ryn menjawab, dia semakin baik setiap hari, dia semakin berkembang. Ketika rumah sakit mengatur untuk kedua keluarga itu bertemu, keluarga Cherac datang terlebih dahulu dan mereka menjumpai putri mereka di kamar mereka. Dan kalian bayangkan pasti mereka sangat senang dan sangat begitu bersyukur karena putri mereka ternyata tidak meninggal, tapi di satu sisi mereka juga merasa sedih karena mengetahui kenyataan bahwa Laura Van Ryn lah yang menjadi salah satu korban tewas di kejadian tersebut. Setelah itu tidak lama kemudian keluarga Van Ryn tiba di rumah sakit dan mereka dipertemukan di salah satu ruangan. Awalnya keluarga Van Ryn itu merasa kayak bersalah kepada Tuan Cherac. Mereka berpikir bahwa saya takut kalau keluarga Cherac itu merasa bahwa kita itu mencoba menutup-nutupi karena kita tidak bisa menerima kenyataan bahwa putri kita yang meninggal, seperti itu. Tapi hal itu terbantahkan ketika Nyonya Cherac datang ke dalam ruangan itu dan dia langsung memeluk Nyonya Van Ryn dan dia mengucapkan terima kasih karena sudah menjaga Whitney selama 5 minggu ini. Namun di situ juga Nyonya Van Ryn mengucapkan permohonan maaf karena merasa gagal untuk bisa mengenali putri mereka sendiri selama 5 minggu. Setelah mereka bercakap-cakap, mereka pun saling mendoakan dan saling menguatkan. Dan tidak lama setelah itu, keluarga Van Ryn mengangkut jenazah dari Laura Van Ryn dari kuburan lamanya yang saat itu masih memakai tulisan atas nama Whitney Cherac. Mereka pindahkan dan mereka mengadakan kembali upacara pemakaman untuk Laura Van Ryn. Dan yang hadir adalah 2.000 lebih dan juga rombongan mahasiswa, dosen, profesor dari kampus Universitas Taylor, dan mereka merasa sangat dikuatkan dan diberkati dengan keberadaan dan kehadiran mereka semua. Nah, itu dia ending dari cerita ini. Jadi kalian berpikir mungkin ya, kok bisa ya dua orang itu ketukar? Apakah orang yang lihat itu nggak bisa membedakan? Jadi kalau kalian lihat sekilas, dua orang ini memang look like similar. Mereka itu benar-benar punya rambut yang sama warnanya, yaitu blonde, dan mata mereka itu juga warna biru kehijauan, dan tinggi mereka sama, besar tubuh mereka juga sama, kulit mereka sama. Dan posisinya saat itu karena kecelakaan, Whitney harus mengalami bengkak yang banyak di wajahnya sehingga wajahnya itu agak sedikit tersamarkan. Jadi kalau kalian lihat foto-fotonya, kalian pasti paham dan mengerti kenapa sampai banyak orang yang salah mengenali Whitney sebagai Laura. Oke, jadi itulah ending dari cerita kali ini, dan ceritanya itu happy ending. Kita bisa dapat banyak pelajaran dari cerita ini. Semoga kalian terhibur dengan cerita ini, dan tentunya yang terpenting bukan hanya terhibur, tapi kalian juga bisa mengambil banyak intisari pelajaran yang bisa kalian simpan dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan setiap hari. Kalau aku pribadi, yang aku dapat dari cerita ini adalah bagaimana kita tetap harus selalu bersandar kepada Tuhan, selalu percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik, sekalipun banyak hal-hal yang terjadi di sekitar kita itu tidak baik, tapi kita belajar untuk terus bersyukur, tetap memiliki pengharapan akan hari esok. Oke, jadi sekian cerita perdana dari segmen #EverHappen. Kita ketemu lagi di episode cerita berikutnya. Bye. Hai friends, terima kasih sudah menonton episode #EverHappen hari ini. Gimana, seru kan? Kalau kalian suka, jangan lupa tekan tombol like ya. Kalian suka real story? Kalau suka, pastikan kalian tekan tombol subscribe dan lonceng karena setiap minggunya aku akan membagikan real story ke channel ini. Oke then, I'll see you friends.